Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kasus pernikahan sejenis membuat gempar warga Jambi. Pernikahan sejenis terbongkar karena pihak perempuan melaporkan ke polisi karena merasa tertipu. Jadi seorang perempuan berusia 22 tahun tertipu oleh pria yang telah dinikahinya selama kurang lebih 10 bulan. Pria abal-abal yang mengaku bernama Ahnaf ternyata seorang perempuan. Menurut pengakuan korban, pria yang ternyata perempuan juga dikenalnya melalui aplikasi Jodoh. Saat perkenalan, pelaku mengaku berprofesi sebagai dokter dan juga pengusaha batubara. Kasus ini terbongkar saat korban menjadi saksi di sidang penipuan gelar akademis di Pengadilan Negeri Jambi. Orang tua korban mengungkapkan saat ini anaknya terpukul dan mengalami trauma berat akibat kasus ini. Pemirsa, kita dalami yuk informasi atau peristiwa yang terjadi di Jambi ini. Kita pagi ini berkesempatan bisa mewawancarai ketua RT dari lingkungan tempat tinggal korban ya. Ini ada Pak Supriyanto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat, Pak RT? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak RT, ini duduk permasalahannya seperti apa sih Pak RT? Kalau kita kasih highlight-nya gitu lah. Ya. Kalau perkaranya sepertinya di awal itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Setelah terjadi pernikahan siri selama kurang lebih 5 bulan lah mereka menikah, kan tinggal sama mertuanya nih di Jambi. Terus setelah itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin agak di luar nalar, terus banyak kerugian-kerugian uang juga yang diderita oleh ibunya si perempuan. Akhirnya ngadu ke saya ya komplain lah gitu kan, kok sampai gini. Akhirnya kan selaku ketua RT saya juga menjembatani. Saya panggil juga tua Tengganai, saya ajak diskusi seperti apa. Akhirnya kan orang tua si perempuan ini desak terus karena udah ini apa namanya, udah banyak sekali kerugian yang sudah nggak ketahan lagi sama ibunya. Akhirnya saya juga koordinasi dengan Pak Lurah, dan waktu itu malam minggu terjadilah kami memang merapatkan itu di kebetulan di sebelah rumah si perempuan ini kan ada musola, karena waktu itu kami di pelataran di teras musola, jadi kita kumpul di situ. Itu ada Pak Babin Kamtipmas, di situ ada wakil dari apa yang dihasilkan dari pertemuan itu? Nah, dari hasil yang ditemukan itu malam itu kita sempat bongkar lemari itu, Pak. Karena uang-uang yang selama ini dirugikan oleh dari pihak perempuan, katanya uang itu masih ada di dalam lemari, dan lemari itu tidak boleh dibuka sebelum ustadznya si yang ngaku dokter tadi ini kan ada waktunya. Kalau itu dibuka sebelum waktunya, bakal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kan gitu. Jadi waktu itu malam itu memang saya maksa. Apa, Pak? Kok sampai memberikan uang begitu si ibu korban ke pelaku? Jadi gini, ceritanya si dokter ini, dia kan lagi ngobatin bapaknya si perempuan itu yang lagi sakit. Kebetulan kan kena stroke kan. Jadi menurut apa namanya, menurut ustadznya yang dari sono itu, kita nggak tahu di mana, bapaknya itu sakit karena diguna-guna oleh keluarga bapaknya sendiri gitu. Makanya timbullah itu ada uang untuk berobat bapaknya gitu. Pak RT, ini kayaknya sih banyak cerita ya Pak ya dari peristiwa yang terjadi ini begitu ya. Tapi kan kalau tadi di naskah yang kita baca, ini kan akhirnya diketahui kelamin gitu ya mungkin ya. Dari si dokter ini, oknum dokter ini yang ternyata adalah sesama perempuan ya, begitu kan. Nah itu di persidangan ini sebetulnya juga persidangan terkait dengan gelar akademis kan, begitu juga ya. Oke, nah kenapa kok baru tahu sekarang Pak? Ini kita bicara soal yang
pernikahan sejenisnya. Kenapa baru tahu sekarang, Setelah baru sadar 10 bulan sekarang gitu. gitu, si perempuan ini, Ya. si istri ini? Ada ceritanya. Jadi tahunya kalau dia itu perempuan setelah dijemput paksa dari Lahat. Karena waktu yang saya bilang tadi, yang malam minggu itu kita kumpul di teras musola, gitu ada Pak Babin Kaptibmas dan diwakili oleh pihak dari kelurahan. Malam itu kita menghasilkan ini perjanjian. Karena pihak ibu perempuan itu kan minta, kalau memang benar kamu itu detailnya sebanyak itu, ibu minta mana semuanya. Dan pengakuannya si oknum dokter tadi kan berkas itu sudah siap dan mau dibawa keluarganya ke Jambi. Kalau memang sudah siap, berarti kan kita tinggal cuma foto saja, nggak nyampe 5 menit kan sampai itu ke Jambi. Kamu tunjukkan sama mertua kamu, selesai masalah kamu kan gitu. Tapi ternyata sampai waktu itu sepakat minggu pagi jam 8, itu si oknum dokter ini harus nunjukin ke saya dan ke yang lain, masyarakat lain. Intinya malam itu kan banyak banget masyarakat sudah kumpul semua. Ya, oke. Untuk menunjukkan identitas itu sampai, tapi ternyata identitas tidak ditunjukkan. Mereka itu kabur. Kabur ke Lahat. Jadi akhirnya bisa gitu. ketahuan, bisa mengaku perempuan. Akhirnya gimana, Pak? Nah, Berarti jadi ini gini, yang ditipu perempuannya dan juga keluarga perempuan ya? Iya. Setelah mereka kabur, keluarga si perempuan kan terpukul. Tapi ada adik ibunya si perempuan ini itu yang memang inisiatif bagaimana caranya si mereka ini harus ketemu. Jadi akhirnya kerjasama dengan anggota kepolisian dari Jambi dan kerjasama juga dengan anggota kepolisian aparat yang di Lahat. Akhirnya dengan itu mereka berangkat ke Lahat. Sudah sampai di Lahat, barulah ketemu tempat tinggal mereka dan itu pun nyarinya susah banget katanya. Di sana ketemu, di sana itu dia sudah ngaku kalau dia itu perempuan. Tapi untuk membuktikan. Oh, jadi di sana baru dia mengaku dia perempuan begitu? Dia perempuan, betul. Karena di sana kan di sana dengan menunjukkan buktinya, kepolisian. maksudnya dalam artian semacam kayak surat keterangan, apakah itu akte kelahiran dan lain sebagainya? Kalau waktu itu kayaknya belum. Setelah sudah sampai di Jambi, setelah sudah dibawa ke Jambi, langsung dibawa ke Polresta. Baru di Polresta itulah dibuktikan benar-benar kalau memang dia itu perempuan. Nah, yang buktikan kan Pak RT. secara langsung ya bisa. Iya, Bang. Ya, Pak RT sempat nggak bertanya ke keluarga perempuan atau mungkin ke korban juga ya, istri dari oknum pria abal-abal ini begitu, yang mana kenapa baru 10 bulan gitu berani mengungkapkan ini, kenapa nggak tidak dari awal begitu kan? Kalau dari awal mereka juga nggak ada curiga sih sebetulnya, Bang. Setelah memang itu ada masalah-masalah keuangan segala macam, baru mereka mulai ada pikiran yang ngarah ke sana gitu kan. Bahkan sempat waktu selama mereka pernikahan kabur, berlangsung, Pak RT, apakah antara pria abal-abal ini dengan korban tinggal satu rumah? Tinggal satu rumah. Ya artinya tidak ada kejanggalan-kejanggalan begitu, Pak RT. Dari pengakuan korban ini normal begitu ya, ya namanya layaknya suami istri dan lain sebagainya begitu. Ya kalau dari korban mereka berdua mungkin seperti itu. Tapi begitu mereka kabur ke Lahat, itulah baru versi muncul. Mungkin kalau nggak salah kemarin dari pihak keluarga perempuan juga udah karena malam itu banyak masyarakat yang ini kan nanya. Nah, itu perempuan apa laki-laki? Kalau memang laki-laki betul, coba ditelanjangi sekalian sekarang. Waktu malam kejadian itu. Jadi ini endingnya akhirnya mereka berpisah atau ini akan dibawa ke ranah hukumkah atau gimana, Pak? Iya. Kalau sekarang sih kayaknya kan pengaduan dari pihak perempuan yang merasa dirugikan gitu.
Jadi di ranah hukum Artinya sekarang. kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, Pak RT? Betul. Bahkan sekarang yang dokter apel-apel ini kan dari jemput paksa dari Lahat sampai sekarang kan tahan di polisian masih. Oh, Oke. Baik, Baik, Pak RT. Terima kasih banyak Pak Makasih Supriyatno banyak sudah keterangannya, berbagi Pak RT. informasi. Pagi ini. Salam sehat Sama-sama selalu Bapak. Bang.